Nah, turun poin 5. Naik. Oke. Kita sudah pada poin atau poin kelima yang sudah pertama, ya. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Ya. Kemudian kita akan lanjut pada poin ke-6. Turun dulu. Isoma karena ini belum saatnya sholat asar. Ya. Kita lanjutkan saja dengan sidang kedua. Apakah nantinya akan seperti yang disebutkan tadi dan kita sepakati hanya poin A dulu tentang kalau pembahasan tata tertib dan pemilihan ketua dulu, ya, sambil nanti menunggu rekan-rekan dari chapter lain yang hadir nantinya bisa hadir. Begitu? Pembahasan tata tertib dan pemilihan ketua. Silakan dibuka kepadanya. Sekali lagi yang ditayangkan di sini untuk kita bahas itu adalah semuanya konsep. Semuanya konsep yang akan kita diskusikan bersama untuk kemudian kita putuskan bersama menjadi pedoman. Baik. Bukan. 2019. Karena itu adalah menyesuaikan apa yang sudah tertuang di dalam ADART yang disusun oleh ad hoc, dimana ad hoc sudah bersepakat masa bakti kepengurusan TKSDI pusat adalah selama 3 tahun. Untuk nantinya setelah 3 tahun kita akan menyelenggarakan kembali Munas, di mana salah satu agendanya adalah memilih ketua umum kembali. Oke. Poin 1, rapat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sudah jelas. Poin 2, rapat akan dibuka dan dipimpin oleh seorang pimpinan sidang yang telah ditunjuk adalah sebagai ketua rapat sudah jelas. Peserta Munas adalah wilayah yang telah terdaftar sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 atau yang telah mengikuti Pramunas. Bagaimana? Ini Pramunas. Ya. Pertanyaan saya, kalau dari saudara-saudara kita dari Jawa, dari Sumatera, itu kan tidak ada yang mewakili. Itu bagaimana? Atau dia punya hak suara atau dia disahkan atau enggak? Terima kasih. Pertama, kita tadi sudah menyepakati quorum sudah kita tetapkan. Dimana juga di situ sudah ditetapkan. Selamat datang Pak. Sehat Pak ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Dimana keputusan itu diambil atau disepakati oleh peserta yang hadir. Ya, peserta yang hadir. Kenapa seperti itu? Karena contoh kita tadi sudah mengambil 2 keputusan. Pertama penetapan quorum dan juga penetapan tata tertib Munas. Misalnya ini saudara kita ada yang belum hadir. Sementara itu tadi 2 poin sudah kita tetapkan. Terus kemudian mereka hadir dan menyatakan tidak setuju. Berarti kan nanti kita memulai dari awal lagi. Intinya keputusan Munas ini dilakukan oleh peserta yang hadir, yang memenuhi persyaratan. Begitu. Oke, bisa diterima ya? Baik. Jadi contohnya begini, misalnya pada saat nanti proses pemilihan, proses penjaringan muncullah 3 atau 5 nama yang kita sepakati. Kemudian karena sudah kita beri waktu menunggu atau belum hadir,
kita akan lakukan apakah itu secara musyawarah mufakat, apakah secara pengambilan suara terbanyak, dan yang tidak hadir itu ya bukan tidak menghargai mereka, tetapi akan menjadi sebuah konsekuensi besar apabila tidak hadir itu diberikan kesempatan untuk bersuara. Nantinya akan menjadi chaos. Jadi kita sepakati pengambilan keputusan adalah dari peserta yang hadir. Begitu ya. Sudah sepakat tadi presenter maksimal 2 orang dan masing-masing berhak untuk memberikan suara. Begitu ya. Bakal calon ketua umum TKSDI dipilih melalui penjaringan, ya. Itu dihapus semua dulu, dimulai dari awal dulu. Poetan dihapus semua dulu, oke? Kita berusaha untuk mengambil keputusan musyawarah mufakat dulu. Kalau misalnya ada hal minimal 3 maksimal 5. Kalau pendapat saya ya 3 atau 5 saja. Tiga. Silakan, Adrian. Pendapat saya baik cuma karena menampung aspirasi dari yang anak Menampung personal orang yang berpotensi tinggi, Pak. Oke. Jadi kalau pendapat menampung OPI 3 saja, kalau 5 kebanyakan. Jadi kalau pendapat dari Adrian 5 dengan alasan untuk menampung aspirasi sebanyak mungkin gitu ya, kira-kira seperti itu. Monggo yang lainnya, beberapa yang lainnya silakan. Monggo, Jatim. Mau tanya, kalau dari anggota aktif, maksudnya dari anggota aktif yang bagaimana? Oke, baik. Maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, anggota aktif adalah anggota yang masih dinyatakan aktif oleh chapter tersebut, oleh chapter masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, contoh saja ya, ada 3 anggota Sipur Muda yang sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota TKSDI karena satu dan lain hal, menyatakan mengundurkan diri. Berarti itu kita kategorikan anggota yang sudah tidak aktif. Begitu. Dan maksud saya aktifnya aktif dalam komunitas, mereka tidak keluar, tapi tidak aktif di komunitas, cuma aktif di media sosial, Ya. Jadi, yang kali ini kita perlu bicarakan lebih detail. Atau begini, balon atau balon calon yang dipilih oleh berjalan dengan pimpinan tidak ada. Oke. Mungkin yang dimaksud aktif itu orang lebih mengetahui ya, yang mana
keaktifannya itu seperti apa dari itu. Jadi mungkin di sini ada penambahan yang artinya bakal calon ketua umum ini mendapat restu dari Korlap, baik itu berupa surat atau apapun bentuknya yang menyatakan bahwa anggota ini memang anggota yang aktif. Jadi untuk masalah aktif atau tidaknya Korlap belum tahu. Terima kasih. Atau begini. Jadi ketika sekali lagi siapapun peserta Munas di sini boleh memilih siapapun selama itu anggota dan diakui oleh Korlapnya. Dan ibaratnya di sini sebagian besar adalah ketua Korlap. Kalau misalnya ada beberapa chapter yang tidak diwakili di sini bukan ketua Korlap, ya tadi bisa lebih fleksibel saja. Oke. Om Henry, Silakan. dari Banten keluar. Oke, kita ucapkan selamat datang untuk Om Daud Mukmin dari Banten keluar. Terima kasih atas kehadirannya, Om. Dari Palembang dan Lampung ada Om Henry. Alhamdulillah. Dari Lampung. Jadi udah lengkap Om, tidak ada lagi yang ditunggu. Jadi Banten keluar sudah datang. Lampung Palembang sudah datang. Dan hadir semua. Purbalingga nggak tahu soalnya di mana. Purbalingga Purwokerto. Purbalingga. Oh, sudah datang. Purbalingga. Purbalingga ada kabar yang mana? Jadi kembali lagi kita merumuskan tata tertib pemilihan ketua. Jadi yang poin 6 ya, bakal calon ketua umum DKSI dipilih melalui perjaringan yang dilakukan peserta kelas dan akan diambil 5 terbanyak untuk menjadi calon ketua. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu yang dipilih adalah anggota yang diakui oleh chapternya tersebut. Begitu? Berarti? Oke, bisa terima. Oh, begini Pak. Yang nomor 6. Ya. Ditambahin poin-poin. Ya. Ya. Itu tidak signifikan. Belum ya. Oke. Pak, jadi dilanjut ya, bakal calon diambil 5 terbanyak untuk menjadi calon ketua dengan ketentuan adalah anggota yang diakui oleh chapter atau wilayah tersebut, gitu. Ya, ini sedang kita rumuskan, teman-teman. Bagaimana? Itu. Silakan dong. Itu yang pertama Bapak calon ketua umum PKSI dipilih melalui penjaringan yang menggunakan peserta PNS dan akan diambil 5 terbanyak untuk menjadi calon ketua dengan ketentuan adalah anggota yang diakui.
itu anggota yang hadir di sini atau boleh anggota aktif yang tidak datang? Pertanyaannya bagus. Kita sepakati. Apakah hanya yang hadir di sini, ataukah boleh memilih bakal calon anggota yang saat ini tidak hadir di sidang ini? Nah, oke, kita rumuskan sama-sama. Pendapat kepada yang hadir di sini. Yang lainnya, yang hadir ya. Baik, kita sepakati bersama-sama. Bahwa yang diakui oh ya, tentang angka 3 dan 5 belum kita putuskan dulu. Belum kita putuskan. Yang diakui oleh adalah peserta lunas saja, ya. Anggota ini harus otomatis kalau peserta lunas ya diakui oleh senternya, ya. Oke, clear. Setidaknya satu poin menentukan 3 atau 5. Jadi dari Patriot mengusulkan 5 dengan alasan supaya bisa menjadi aspirasi. Silakan Bu. Berarti usul 5. Alasannya Bu. Aspirasi teman-teman berkualitas. Supaya aspirasi teman-teman dijaga, mungkin kan ada yang lebih bagus atau bagaimana menurut saya. Jadi saya mengusulkan 5. Yuk, 5. 5. Oke. 5. Kita setuju 5. Bil, bungkus. Sepakat 5 ya. Oke, baik 5. Oke. Enggak dong. Penjelasan. Itu untuk 5 penjaringan itu nanti dibagi berapa regulasi jaringan? 5 ke 1, 5 langsung ke 1, atau dari 5 nanti ada buburnya ke 3 diambil 2, atau mau seperti apa? Oke. Kalau konsep ekor penjaringan 5, setelah itu dilakukan pemilihan ketua dengan pengambilan suara terbanyak 1 periode, maksudnya 1 tahap, 1 putaran. Jadi konsep ya, kita sepakati 1 putaran saja. Maksudnya itu harus disepakati. Ya. Jadi mau 5 nanti disisain 2 atau mau langsung 1 kali putaran. Maksudnya seperti itu. Jadi itu harus ada kesepakatan di poin berikutnya. Oke. Di poin berikutnya nanti ya, ya. Di poin berikutnya ya. Oke. Tercatat nanti ya. Silakan. Kalau seperti itu kita bisa tentunya berapa persen yang menang. Jadi berdasarkan presentasi aja, bisa itu nanti 1 kali putaran. Misalnya 30% bersatu, jadi jadi pemenang, atau 20% bersatu. Itu saya kira bisa kalau bertahap itu langsung. Jadi kita tidak bertahap, jadi kita hanya melakukan langkah 2 kali. Pertama adalah penjaringan untuk menentukan 5 sebagai calon ketua, ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemilihan ketua, itu saja. Dan pada saat pemilihan ketua itu hanya 1 tahap, 1 putaran atau 1 tahap.
Tetapi kita perlu efisiensi. Begitu ya? Baik. Oh, itu suara terbanyak kan yang menang. Iya. Terus pasti ada pertanyaan. Kalau nanti suaranya sama, dipilih dua calon itu kita pilih lagi. Oke, kalau saya ada juga itu sparring sebiar menang mana? Saya pasti tidak. Begitu. Jadi jika pemilihan ketua dilakukan dalam satu tahap, dicatat saja di nomor 7 langsung. Pemilihan ketua dilakukan dalam satu tahap pemilihan. Dan apabila hasilnya ada dua calon ketua yang memiliki suara terbanyak yang sama, bisa. Suara terbanyak yang sama, maka akan dilakukan kembali pemilihan dari dua calon tersebut. Begitu. Oh ya, kembali ke nomor 6. Kembali ke nomor 6. Ini usul saya pribadi. Jadi siapapun peserta munas di sini boleh memilih siapapun juga peserta munas di sini. Tetapi saya mempunyai usul khusus untuk pimpinan sidang, khususnya ketua pimpinan sidang. Dalam hal ini saya tidak boleh dipilih. Bukan apa-apa. Sekali lagi usulan. Kenapa? Alasannya adalah supaya kita semua sama-sama bisa berpikir dan bisa menjaga netralitas ketua sidang. Menjaga netralitas ketua sidang. Jadi gini, saya khususnya mungkin sebagai ketua sidang punya hak tertentu untuk memutuskan. Ketika terjadi hal-hal yang mungkin barangkali agak sedikit hangat, tapi insya Allah tidak ya, kita sama-sama bismillah tidak. Terus di situ ada kepentingan saya, dikhawatirkan nanti ada dari rekan-rekan yang menganggapnya ketua sidangnya kurang netral atau tidak netral. Untuk itu saya mengusulkan ketua sidang tidak boleh dipilih. Mohon pendapat peserta. Tadi pimpinan sidang bilang tidak boleh dipilih. Tapi boleh memilih. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa.
Di mana-mana pimpinan sidang tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Ya. Nah, untuk menetralisasikan sekarang percuma dong. Yang benar ini saya ini peserta aja gitu kan. Harusnya tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Oke. Sekali lagi bukan berarti saya tidak mau dipilih. Saya insya Allah hanya ingin menjaga netralitas, itu saja. Berarti mau dipilih? Boleh, silakan dipilih, asal ada yang menggantikan saya sebagai pimpinan sidang. Bagaimana pendapat kalian yang lain? Bu, saya nggak rusuh loh, enggak. Sekali lagi, insya Allah ya saya hanya ingin menjaga netralitas. Pendapat Bapak ada lagi? Tentang poin ini, tentang tidak bolehnya kolasi dan hanya ketuanya apa saja bisa ketua sidang tidak boleh dipilih dan memilih. Kalau saya tadi mengusulkan hanya tidak boleh dipilih, tapi ditambah begini harus konsekuen, tidak boleh dipilih dan juga tidak boleh memilih. Kalau menurut saya yang lebih afdol selain dari ketua sidang mengusulkan tidak boleh dipilih tapi ada hak memilih, terus ada syarat dari peserta sidang pada saat ini tidak boleh dipilih dan memilih. Tapi menurut saya pribadi, saya tidak tahu pandangan semua dari sektor masing-masing, alangkah lebih afdolnya karena yang membuat aturan ini, yang merancangkan aturan ini sedemikian rupa baik, tinggal kita menyempurnakannya adalah tim ad hoc, bukan ketua sidang. Maksudnya yang merancang aturan-aturan sidang ini adalah tim ad hoc. memang Pak, jadi ini konsep betul peraturan ini yang membuat ad hoc. Tetapi sekali lagi ini kan konsep dan akan kita tetapkan bersama setelah kita bicarakan di sini, kita diskusikan di sini. Betul, saya belum habis habis. Jadi konsep ini tim ad hoc dan dari PNS dalam beberapa waktu mengonsep demikian rupa, kita tinggal menyempurnakannya seperti sudah dijelaskan. Kalau untuk saya pribadi, alangkah lebih baiknya tim ad hoc karena sebagai perancang atau boleh katakan yang sudah berpikir sekian lama tidak boleh memilih dan tidak bisa dipilih karena nanti tim ad hoc yang akan mencatat suara-suara yang masuk agar lebih valid. Tidak mungkin ketua sidang yang akan mencatat menghitung karena di sini akan terjadi lima calon. Ini usulan saya, kembali ke buat bagaimana bedanya sekian mengenai. Sebelum ada yang usulan lain, saya mau menghitung melihat dulu daftar hadir. Ya. Opa, apa yang disampaikan Opa kebetulan juga pas. Karena apa? Dari daftar hadir di sini sebanyak 47 setelah saya lihat yang berasal dari tim ad hoc adalah cuma saya. Jadi begini, sudah disepakati bahwasanya yang
melakukan penjaringan adalah peserta munas. Peserta munas ini hadir di sini. Terdaftar di sini sampai detik ini Pak Gubernur baru kita tambah lupa. Nah, kemudian kemudian dari daftar hadir yang di sini semua, setelah saya lihat hanya saya yang berasal dari unsur ad hoc. Bukan berarti saya sebagai pimpinan sidang ini sebagai tim ad hoc, bukan. Tapi saya adalah sebagai utusan dari Sipurkuda. Kebetulan saya juga anggota ad hoc. Begitu. Monggo, jadi kalau sekali lagi kita flashback, saya mengusulkan ketua sidang tidak boleh dipilih, hanya usulan, tapi boleh memilih. OPD menyampaikan harus konsekuen dong, kalau tidak mau. Jadi sebenarnya bukan tidak mau, tidak boleh dipilih karena alasan saya adalah supaya kita bisa menjaga netralitas. Oke dong, kalau nggak mau dipilih ya nggak boleh memilih, seperti itu. Nah, Opa kemudian menyampaikan juga tim ad hoc tidak boleh dipilih dan memilih memang pas karena dari semua daftar hadir di sini kebetulan yang menjadi anggota ad hoc adalah hanya saya. Bukan saya di sini berdiri sebagai anggota ad hoc, tapi adalah sebagai perwakilan dari seluruh. Cuma 46 ya, yang suara sah nanti ini. Gini warga, tetap kehadiran saya di sini, tetap kehadiran ini berapa saya? Kehadiran saya di sini, ya, baik sebagai perwakilan dari Sipurkuda dan sebagai pimpinan sidang itu mohon tetap diakui, tetapi saya mengusulkan sekali lagi untuk menjaga netralitas, ketua sidang tidak boleh dipilih. Oke, kalau itu saya setuju sekali. Artinya hak memilih dari ketua sidang ini adalah melalui utusan dari Sipurkuda, bukan gitu? Ya. Hak suara untuk memilih itu adalah dari utusan Sipurkuda, tapi pimpinan sidang tidak bisa dipilih dalam hal ini. Dan saya juga ingin menambahkan sedikit pandangan dari Bapak tadi pimpinan sidang juga bicara tentang netralitas. Ya saya berharap gitu kan. Tim ad hoc ini adalah panitia yang sudah bekerja keras. Gitu. Artinya demi menjaga netralitas dari absensi yang hadir di situ hanya 47 yang punya hak suara pada saat Munas berlangsung sekarang. Mungkin itu. Jadi sekali lagi kehadiran saya tetap diakui. Kalau tidak diakui berarti saya juga tidak diakui sebagai pimpinan sidang dong. Gitu. Cuma saya hak dipilihnya itu terhapus. Hak memilih itu dari Sipurkuda kan ada dua, ya. Kalau tadi Vicky mengusulkan tidak boleh dipilih dan tidak boleh memilih. Nah, tadi disepakati bahwasanya suara itu adalah peserta munas semuanya, bukan suara bukan dari chapter, tapi dari peserta munas. Bagaimana? Tidak boleh saya tanya ini? Ya. Tadi pimpinan sidang memang kita akui di sini. Ya. Tapi
alangkah baiknya dari sepuluh muda karena pimpinan sidang ini dipilih jadi pimpinan sidang, apa alangkah baiknya pimpinan sidang menunjuk salah satu anggota menyerahkan hak pilih pimpinan sidang ke anggota yang lain 10 bulan. Terima kasih. Jadi, keberadaan saya tetap diakui sebagai pimpinan sidang. Kemudian untuk menggantikan hak dipilih dan memilih, ya, saya menunjuk salah satu anggota Spur Muda yang kebetulan juga hadir di sini selain Om Jack itu untuk menggantikan menggantikan hak saya di sini. Begitu. Monggo di pendapat kita ambil kesepakatan sama-sama. Apakah usulan Om Vicky bisa diterima? Setuju. Silakan Om. Kami dari Bandung juga kan Ya, terima. terus fit ad hoc ketua kami tidak boleh mewakili suara dari DCenter, makanya kami membawa 2 orang perwakilan selain ketua kami. Karena ketua kami adalah salah satu tim ad hoc. Ya, jadi oke. Di sini dari daftar yang ada di chapter itu atas nama Om Bila dan Om Vicky. Ya. Sedangkan di sini kan kami ke sini sama ketua chapter. Ya. Tapi ketua chapter adalah salah satu Anggota tim ad hoc. Ya. Terus kemarin ada tembusan bahwa tim ad hoc tidak boleh mewakili chapter. Makanya kami membawa 2 orang perwakilan yang bukan tim ad hoc. Yang pertanyakan, kenapa di 10 bulan ada perwakilan 2 tapi yang satunya tim ad hoc? Itu yang saya baru tahu sekarang ini. Ya, oke. Terima kasih Om. Ya. Berarti ini adalah khilaf. Khilaf. Jadi menggarisbawahi itu berarti sependapat dengan usulnya Om Arga, saya menunjuk salah satu anggota Spur Muda yang lain untuk menggantikan hak saya di sini. Itu. Oke. Saja juga tolong dipanggilkan. Pokok penting kepada Om Billy dari Spur Muda. Om Billy, ada Om Billy. Langsung aja Om, Dalam musyawarah itu dilatih kalau bisa sama voter Pendiri. iya ya Pendiri yang hadir. ya ini mana masa pakai WA kan nggak boleh. Jadi usul kami ini ketua terpilih dilantik oleh pendiri. Saksikan semuanya. Bagaimana? Oleh para pendiri. Penetapannya dihapus, penetapan dan dihapus. Pelatihan pengurus, pelantikan ketua. Ya ketua umum ya, maksudnya ketua umum TKSI pusat. Dilakukan oleh pelantikan ketua umum dilakukan oleh para pendiri. Salah satu aja. Kalau ngerti nih kau melantik kalau Itu Solo salah satu.
13 orang itu. Yang hadir. Oh ya. Hadir 5 ya berarti 5. Nah, lanjut. Salah satu udah buat. 5. Ketua umum terpilih. Tadi aku suara. Ketua umum terpilih. Tahu. Diberikan kesempatan untuk membentuk kepengurusan ada nggak? Ada perlu batasan waktu nggak? Waktu ini diberikan kesempatan untuk membentuk kepengurusan selambat-lambatnya 30 hari. 3 bulan yang nanti 30 hari kalender ya atau kerja ya. Berarti 1 minggu kan itu. Ya. Nah, kalau pada keluarga, betul. Hitungnya agak susah. Pendapat saya 30 hari kalender. Ya. Tahu banget yang selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah pelantikan. Setelah dilantik. Bulan September aja ya. Oktober 31 sih enggak. Susunan pengurus itu disampaikan di medsos, baik Facebook maupun WA. Ada usulan sedikit. Ada Ada promosi sedikit. Kita kan ada jabat akbar nih. Gimana kalau pengumuman kepengurusan nanti jabat akbar? Sedikit promosi aja. Jabar berani berapa? Disampaikan diumumkan pada saat KJ. Tapi untuk menjamin itu bisa terlaksana. Ini usulan, itu usul saya usul. Panitia KJ menjamin kehadiran pengurus. Nah, itu kan saya sudah kasih undangan. Nah, itu kembali lagi ke Maksudnya menjamin biaya kedatangan. Ya. Ini bukan saran. Berikut komunikasi. Transportasi yang dari konsumsi. Setuju? Setuju. Memangnya yang produksi ada 2.000. Kartunya udah terbuka nih. Ya karaoke. Saya mendukung usulan OPG. Sebenarnya pengumuman atau penyampaian susunan kepengurusan itu adalah pada saat KJ atau lebih ininya inaugurasi makanan apa? Semoga mau jangan bahasa tinggi. Sementara lebih ini artinya perkenalan pengurus pusat yang baru. Ya, itu memperkenalkan. Tapi tidak perlu dikeluarkan di Lempari tepung ya berarti ya. Jadi tidak perlu disampaikan di medsos, tidak perlu lah. Setelah dilantik, titik. Oke. Masa jabatan itu nanti sudah ada di ADART.
bisa dipilih kembali, nanti sudah ada, bisa dipilih kembali atau tidak, tas kedua sudah ada minyak rantai. Nomor 14, Bro. Bro, itu yang menentukan kekuatan diri. Bro, poin 13 penting. Poin 13 penting. Jadi mohon ditulis om. Jadi bukan jadi ketua umum terpilih. Ini konsepnya. Ketua umum terpilih akan ketua umum terpilih berhak untuk mendapatkan akses aset dari TKSCI berupa yang grup Facebook, grup WA, dan email TKSCI. Bukan begitu. Jadi begini, pelimpahan tugas yang sementara ini dipegang oleh ad hoc, ya, kepada ketua umum terpilih. Jadi sehingga selanjutnya tugas dari ketua umum terpilih dan kabinetnya di samping mengembangkan TKSCI dengan semua program-programnya juga menerima tanggung jawab media sosial yang sudah ada, media sosial TKSCI yang sudah ada. Kita memang punya itu, tapi saya ingin menambah. Mungkin ini tugas baru, artinya mereka sudah punya kabinet itu sendiri. Ditambahkan satu aja media sosial baru, yaitu pengurus pusat. Jadi apa yang menjadi program dari pengurus pusat itu bisa diaktualisasikan langsung dalam media sosial. Oh, silakan, karena itu merupakan barangkali salah satu program kerja dari pengurus pusat. Siapapun nanti yang menjadi ketua, siapapun nanti yang jadi di dalam menjadi kabinetnya, silakan. Saya lagi berhak untuk mengelola media sosial yang dimiliki oleh PKSI. Tapi memang prosesnya tidak bisa langsung. Hari ini juga misalnya terpilih langsung dikasih passwordnya email PKSCI, langsung dijadikan adminnya Facebook dan sebagainya. Perlu bertahap. Artinya contoh admin grup Facebook yang ada sementara ini, dalam ini tadi kalau nggak salah saya sudah masuk di dalamnya. Ya. Pertama akan menjadikan ketua umum ini sebagai admin, ya, sebagai admin, kemudian akan dijabri atau apa. Pak Ketua Umum sudah saya jadikan admin, silakan untuk selanjutnya sesuai hasil keputusan Munas, Ketua Umum berhak untuk mengelola media sosial tersebut. Selanjutnya para admin yang lama
akan keluar sebagai admin. Begitu. Ya, akan keluar sebagai admin. Ya, itu tidak bisa frontal, tidak bisa langsung, tidak bertahan. Begitu ya. Jadi ditulis mengubah ketua umum terpilih akan mendapatkan akses sebagai pengelola media sosial yang dimiliki oleh TKSI. Antara lain grup Facebook, akun Facebook, akun Facebook Ijak TKSI. Grup itu kita kelola semua. Semua akun Facebook Ijak TKSI termasuk FGB, terus grup WA Kota dan email TKSI. Ya, perangkat juga harus sekretariat. Karena tanpa adanya sekretariat itu tidak akan berjalan simak wajah sendiri. Jadi sementara ini memang selama ini kan kita ketahui semua sekretariatnya adalah rumahnya Om Satya. Itu nantinya ketua umum terpilih berhak untuk memindah sekretariat. Terus Babras atau ini disepakati dan dilaksanakan bersama. Siap. Sebelum kita masuk ke tahap sepakat, Ya. dari tadi saya belum bertanya, kalau terjadi kesalahan dari ketua, itu akan seperti apa? Ya, sanksinya. Apakah dia dicopot sama founder pendiri, atau ya banyak kalau ini punya masuk di sini jadi ada nanti kita bahas ya. Disepakati dan dilaksanakan bersama oleh seluruh peserta sidang Munas. Tapi itu nanti kira-kira sama nggak sama BRK? Sama. Kan ini kita bertahap. Tadi ini hubungannya sama wakil nanti. Jadi kalau nanti misalnya ini berbeda, sekali lagi ADART itu nanti yang diserahkan dari ad-hoc kepada ketua terpilih itu bisa dikoreksi pada saat nanti sidang ketiga. Kalau misalnya ada
ketidaksesuaian atas apa yang sudah tersepakati ini. Kalau seandainya kita memilih dengan tatib yang berbeda, kemudian RT-nya itu berbeda, di area ini sudah dirubah, sudah koreksi. Setelah berjam ini kan musyawarah pemilihan dulu. Ya. Kemudian kalau membahas ada RT. Ya. Nah, kalau seandainya tatib ini dengan tatib yang berbeda, nanti yang dirubah area RT. ADT ya? Ya. Oke, itu ya. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah sudah lagi sidang kedua dengan agenda. Penasaran saya satu lagi. Sebelum ditutup, itu Mas di nomor 13 grup WA. Ya. Berarti masuk juga lah ketua tersebut ke WA cetak. Nggak perlu ya? Chapter ya kewenangan chapter sendiri. Takutnya ya ada, takutnya kayak belang atau Ini kan protokol sudah tuh, WA online. Bukan ada terus. Orang ketuanya sendiri boleh mengakses grupnya semua udah. ya makanya takutnya ada indikasi. Saya harus masuk ke grup yang chapter. Tidak. Ketua terpilih punya akses ke grup semua udah. Takutnya dia kan intimidasi kita. Oh tidak. Saya harus masuk. Ya, tidak. WA Korlap. Ada grup Facebook TKIC bukan TKIC chapter bukan. Ya. Jadi urusan chapter masih tetap menjadi kewenangan chapter tersebut. Ya, sekretariat nanti bisa dibahas pada saat bahasan ART. Ya. Begitu? Baik. Terus bawahnya ditetapkan seperti hari tadi ditetapkan di Kuningan pada tanggal 1 Oktober 2012 pimpinan sidang. Baik, yang ditulis ya. Itu kan ada tulisan di atas itu kan yang merah dan di merah. Ya? Yang tulisan di atas tadi kan ada tulisan di merah. Oke. Ada tulisan? Di kopi surat. Ya itu nanti dia nanti koreksi. Nanti koreksi atas ya. Baik. Cukup? Alhamdulillah sidang kedua Munas TKSI pertama tahun 2016 telah kita lalui bersama dengan mendapatkan kesepakatan keputusan berupa tata tertib pemilihan ketua umum TKSI. Maka bersama ini sidang kedua saya nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan sidang ketiga dengan masih sidang kedua jadi saya tarik sidang kedua saya beri selama berapa? 30 menit untuk sholat. Sehingga nanti mulainya setengah 5. Kita mulai jam 5. Oh, kalau misalkan jam 5, takutnya terbentur maghrib ya? Iya. 15 menit? 15 menit aja. Oke. Komentar yang mencoba. Ya. Beri 15 menit untuk nantinya tepat jam 5 kurang seperempat menurut jam itu jam ini jam 5 kurang seperempat akan kita lanjutkan sidang kedua yaitu pemimpin penjaringan bakal calon ketua umum. Demikian, terima kasih. Ya, dari Soal